Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan saya Adelia Purwisyanti. Kali ini kita akan belajar mapel IPAS Bab 3, Hidup Bersama Alam. Topik A, para penghuni alam. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke, semangat sekali ya kalian. Pada hari ini kita akan belajar ekosistem. Apakah kalian ada yang tahu gambar di atas? Itu gambar apa ya kira-kira? Hayo, gambar apa? Betul sekali, gambar di atas adalah gambar sebuah ekosistem. Apakah kalian ada yang tahu ekosistem itu apa ya? Ayo kita bahas. Nah, jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Jika salah satu komponen itu hilang atau rusak, keseimbangan ekosistem itu akan terganggu. Nah, kalian apa ada yang tahu apa itu komponen biotik dan abiotik? Oke, jadi komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada pada dalam ekosistem. Sedangkan komponen abiotik adalah semua benda yang tak hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Kemudian ada contoh komponen biotik. Yang pertama yaitu ada tumbuhan. Ayo sebutkan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Ada apa saja? Oke, betul sekali. Seperti pohon mangga, pohon jambu, bunga teratai, dan lain-lain sebagainya yang ada di sekitar lingkungan sekitar kalian ya. Yang kedua, ada hewan. Ayo sebutkan hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ada apa saja? Oke, betul sekali. Ada burung, kucing, ular, kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Yang ketiga itu ada manusia. Nah, manusia itu sebagai komponen biotik karena manusia, tumbuhan, dan hewan itu makhluk hidup. Selanjutnya yaitu contoh komponen abiotik. Di atas ada apa saja yaitu ada air, tanah, sinar matahari, suhu, kemudian udara. Nah, semua itu disebut komponen abiotik karena benda tak hidup. Anak-anak hebat, komponen biotik dan abiotik itu juga sangat berperan penting dalam sebuah ekosistem. Nah, di sini ada contoh komponen biotik. Yang pertama ada cacing. Nah, cacing itu berperan untuk menguburkan tanah agar subur. Nah, sekaligus menjadi makanan bagi burung. Kemudian yang kedua ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini itu membantu penyerbukan bunga dan menjadi makanan bagi hewan lain seperti burung. Nah, kemudian yang ketiga ada air. Nah, air ini itu sangat bermanfaat bagi oksigen dan menjadi tempat hidup hewan, kemudian bertelur hewan yang ada di air, kemudian sekaligus untuk menyerap kotoran. Nah, contohnya yaitu enceng gondok dan teratai. Anak-anak hebat, di sini juga ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu juga
bagi sebuah ekosistem. Yang pertama yaitu air. Nah, air itu untuk minum hewan, kebutuhan manusia, kebutuhan tumbuhan, dan tempat hidup hewan yang ada di air. Kemudian yang kedua itu tanah gembur, itu membuat tanah menjadi subur. Yang ketiga ada udara. Nah, udara ini untuk menyediakan oksigen untuk bernapas dan karbon dioksida untuk fotosintesis tumbuhan. Kemudian yang keempat yaitu matahari. Nah, sinar matahari itu menjadi sumber energi bagi semua makhluk hidup. Nah, dalam sebuah ekosistem, manusia itu juga sangat berperan penting bagi sebuah ekosistem. Nah, manusia ini itu memiliki pengaruh yang besar terhadap ekosistem. Nah, pengaruh tersebut itu bisa negatif maupun positif. Nah, pengaruh positifnya itu menanam pohon, kemudian reboisasi, membersihkan lingkungan, serta membuat ekosistem buatan seperti akuarium, kolam ikan, dan sawah. Kemudian kalau pengaruh negatifnya itu menebang pohon sembarangan, kemudian merusak hutan, membakar hutan, dan membuang sampah pada sungai. Halo anak-anak hebat, mengapa sih penting untuk mengetahui komponen biotik dan komponen abiotik? Kira-kira kenapa ya? Ayo kita bahas. Nah, sangat penting sekali yaitu untuk mengetahui komponen biotik dan abiotik. Nah, keduanya itu saling bergantung untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup ekosistem. Nah, memahami interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup itu membantu kita untuk melihat bagaimana perubahan pada satu komponen dapat memengaruhi yang lain. Nah, dan sangat penting untuk pelestarian lingkungan. Kemudian, bagaimana ya cara menjaga keseimbangan komponen biotik dan komponen abiotik pada suatu ekosistem? Gimana ya? Cara menjaga keseimbangan komponen biotik dan komponen abiotik itu dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, seperti menanam pohon, menghemat air dan energi, serta melindungi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga perlu mengurangi polusi udara dan melakukan daur ulang agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, semua makhluk hidup itu dapat hidup dengan baik, nyaman di lingkungannya. Halo anak-anak hebat, kira-kira untuk apa ya kita mempelajari materi ini? Nah, kita mempelajari materi tentang komponen biotik dan komponen abiotik itu agar kita dapat mengetahui, dapat memahami bahwa makhluk hidup dan benda yang tak hidup itu saling bergantung satu sama lain. Kemudian dengan memahami itu kita itu bisa peduli terhadap lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan ikut serta melestarikan kehidupan di sekitar kita. Nah, kita mempelajari materi. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari tentang komponen ekosistem. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari tentang komponen ekosistem. Nah, itu tadi materi yang kita. Nah, sekian video pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.